Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yuli Mulyani dari jurusan Perbankan Syariah, NIM 1714202136, kelas PBSD semester 6, dan di sini saya akan menjawab dari soal ujian akhir semester mata kuliah Sistem Pengawasan Perbankan Syariah. Dari pertanyaan yang pertama, yaitu jelaskan cara bank syariah agar dapat melindungi deposan dari kerugian dan jelaskan fungsi dari lembaga penjamin simpanan. Baiklah, langsung saja ke pertanyaan yang pertama, yaitu bagaimana cara melindungi nasabah. Membentuk jaringan pengaman untuk melindungi kepentingan deposan, menjaga pasar, dan memastikan stabilitas sistem dengan standar regulasi yang tepat dan pengawasan yang efektif. Maka dari itu dapat diwujudkan dengan cara yang pertama, yaitu penyediaan informasi mengenai kemungkinan timbulnya resiko kerugian nasabah. Yang dimaksudkan agar akses untuk memperoleh informasi perihal kegiatan usaha dan kondisi bank menjadi lebih terbuka, yang sekaligus menjamin adanya transparansi dalam dunia perbankan. Kemudian yang kedua yaitu rahasia bank. Rahasia bank yang dimaksudkan adalah agar kepercayaan masyarakat lahir apabila dari bank ada jaminan bahwa pengetahuan bank tentang simpanan dan keadaan keuangan nasabah tidak akan disalahgunakan. Kemudian yang ketiga yaitu dibentuknya lembaga penjamin simpanan dan mewajibkan setiap bank menjamin dana masyarakat yang disimpan dalam bank tersebut itu aman dan juga nyaman. Kemudian fungsi dari LPS yaitu yang pertama adalah menjamin nasabah penyimpannya yang berbentuk giro wadiah, kemudian ada tabungan wadiah, kemudian ada tabungan mudharabah dan deposito mudharabah. Yang kedua yaitu turut aktif dalam memelihara sistem perbankan sesuai dengan kewenangannya. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua, jelaskan mengenai alternatif yang tersedia bagi bank syariah. Yaitu alternatif yang tersedia bagi bank syariah adalah memperkuat permodalan dan membuat pencadangan atas kerugian agar dapat memulihkan kepercayaan nasabah dan mencegah penarikan massal. Kemudian jawaban yang ketiga, jenis risiko yang melekat pada bisnis perbankan yaitu risiko kredit atau pembiayaan. Bank tidak dapat memperoleh kembali tagihan atas pinjaman yang diberikan atau investasi yang sedang dilakukan. Yang kedua, risiko pasar. Risiko kerugian yang tercatat pada on dan off balance sheet karena pergerakan faktor pasar pada aktivitas treasury serta investasi, kegiatan pembiayaan dan pendanaan, serta kegiatan pembiayaan dan perdagangan. Kemudian yang ketiga risiko likuiditas adalah risiko akibat ketidakmampuan bank untuk memenuhi kewajiban bank yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas aset likuid berkualitas tinggi yang dapat diagunkan tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan bank. Kemudian yang keempat, risiko operasional. Risiko kerugian akibat kerugian dari ketidakcukupan atau kegagalan yang terkait dengan manusia atau sistem dan faktor eksternal. Kemudian yang berikutnya yaitu bagaimana langkah untuk meningkatkan budaya manajemen risiko di bank syariah, yaitu jawabannya adalah langkah-langkahnya meningkatkan budaya manajemen bank syariah. Pengembangan budaya manajemen risiko yang efektif adalah sangat penting bagi keberlangsungan bank syariah dalam menghadapi persaingan perbankan. Hal ini terdapat kerjasama antara pengawas manajemen bank dan para ahli syariah. Untuk tujuan ini, pihak pengawas harus membuat beberapa laporan dan tindakan mendataris pada senior manajemen bank syariah. Di antaranya adalah 1. Mengembangkan sistem rating internal dan penggunaan model-model risiko manajemen. Yang kedua, laporan risiko pasar dari value at risk. Yang ketiga, laporan risiko kredit. Yang keempat, laporan risiko likuiditas. Yang kelima, laporan risiko operasional. Yang keenam, menindaklanjuti sistem controlling internal dengan pemeriksaan yang tepat. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.